Halo, saya Brian. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan dan penawaran uang. Yang pertama adalah teori permintaan. Permintaan uang merupakan jumlah uang diminta oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk transaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu faktor yang mempengaruhinya ada yang pertama, kondisi perekonomian di masa depan. Yang kedua, semakin banyak tingkat investasi dan penanaman saham, sehingga membuat uang yang beredar semakin besar. Yang ketiga ada tingkat suku bunga. Yang keempat ada keinginan masyarakat untuk menyimpan uang. Dan yang kelima adalah harga komoditas di pasar. Kemudian jenis kurva. Jenis kurva permintaan uang ada dua. Yang pertama sebagai berikut. Nah, kurva ini digunakan untuk motif berjaga-jaga. Dia itu memiliki garis tegak untuk pendapatan nasional, lalu garis lurus untuk permintaan uang. Apabila kurva pertama ini mengalami pergeseran ke arah kanan, maka yang terjadi adalah penurunan pendapatan nasional, sehingga membuat permintaan uang semakin turun. Dan apabila kurva pada yang pertama ini bergeser ke arah kiri, maka terjadi pendapatan nasional itu semakin tinggi atau meningkat, sehingga meningkatkan permintaan uang juga. Lalu yang kedua ada seperti berikut. Tegak lurusnya memiliki perbedaan. Untuk yang kedua, garis tegak itu menentukan tingkat suku bunga, yang garis lurus tetap permintaan uang. Dan apabila kurva kedua ini mengalami pergeseran ke arah kiri, maka tingkat suku bunga itu akan turun dan permintaan akan semakin banyak. Dan apabila pergeseran ke arah kanan, tingkat suku bunga akan naik dan juga permintaan akan semakin turun. Nah, yang berikutnya adalah teori-teori permintaan uang. Yang pertama adalah teori permintaan uang oleh Irving Fishing. Nah, dalam teori ini, ia mengatakan bahwa permintaan uang dilihat dari kuantitas uang. Dia membuat rumus tentang M kali V sama dengan P kali T, yang artinya adalah money kali velocity sama dengan price kali dengan transaction. Lalu yang berikutnya dari teori Keynes. Teori Keynes menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tiga motif untuk menyimpan uang. Yang pertama, motif transaksi. Ini adalah motif untuk melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Itu berarti untuk menyimpan uang di masa mendatang. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Ini untuk membeli barang investasi ataupun produk investasi agar mendapat untung. Yang kedua ada teori penawaran uang. Penawaran uang merupakan ketersediaan uang yang dimiliki oleh suatu pemerintah untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan perekonomian dan lainnya. Jumlah penawaran uang yang disediakan akan mempengaruhi tingkat bunga, harga komoditas, serta kegiatan perekonomian. Bank sentral merupakan pemegang hak moneter dalam mengendalikan penawaran uang. Nah, faktor yang mempengaruhinya yang pertama tingkat harga komoditas, yang kedua besar suku bunga, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat pendapatan masyarakat, yang kelima kebijakan moneter yang berlaku, dan yang keenam tingkat inflasi. Jenis kurva pada penawaran uang memiliki dua jenis. Yang pertama sebagai berikut. Nah, untuk garis tegaknya itu merupakan bunga dan garis lurusnya merupakan jumlah uang real. Apabila kurva mengalami pergeseran ke arah kiri, maka terjadi kenaikan pada bunga, sehingga jumlah uang real juga meningkat. Artinya, apabila tingkat suku bunga itu naik, maka peredaran jumlah uang real juga akan semakin meningkat. Dan apabila kurva bergeser ke arah kanan, akan terjadi penurunan bunga, sehingga penurunan juga jumlah uang real. Yang kedua sebagai berikut. Nah, untuk yang kedua ini kurva merupakan suatu kurva khusus yang ada di daerah Indonesia, karena daerah Indonesia memiliki keunikan sendiri dalam penawaran uangnya. Nah, kurva ini menjelaskan bahwa kenaikan bunga itu tidak ada pengaruhnya terhadap penawaran uang, sehingga mau bunga berapapun naik berapa persen, tetapi penawaran uang tetap akan stabil. Nah, untuk pergeseran kurva ini, apabila kurva itu bergeser ke arah kanan, maka itu berarti peningkatan dari jumlah uang realnya. Berarti semakin banyak penawaran dari uang realnya tanpa memedulikan tingkat suku bunganya. Dan apabila kurva bergeser ke arah kiri, maka penawaran terhadap jumlah uang realnya semakin menurun tanpa mempengaruhi juga bunga dari suku bunga dari suatu uang. Dan terakhir ada teori dari penawaran uang. Yang pertama teori tanpa bank. Teori ini menjelaskan bahwa sistem standarnya itu menggunakan emas, sehingga
otoritas moneter seperti bank sentral tidak melakukan campur tangan dalam penawaran uang. Yang kedua ada teori modern. Teori ini menggunakan sistem standar kertas atau disebut juga dengan uang yang sering kita pakai, sehingga otoritas moneter menjadi pihak pengatur pembuatan uang. Sekian dari saya mengenai teori permintaan dan penawaran uang. Terima kasih.